Aduh, ini Pak Ponto mesti tanggung jawab ini. Kenapa informasinya sampai ke Jokowi bisa beda ini? Mau ngomong apa? Seblok, segoblok itu saudara ya. Sampai speechless saudara ya. Medan kan Indonesia, apalagi ini ngutukin ya. Ngutukin terus Jokowinya. Akan terkutuk balik saudara. Apa yang terjadi kepada orang-orang Israel, rakyat sipil itu akan terjadi pada Jokowi dan keluarganya dan rakyat Indonesia saudara. Apa yang dikutuki Jokowi kepada Israel akan balik sama dia dan rakyatnya dan keluarganya, saudara. Lihat, jangan percaya omongan saya. Mana ada omongan saya di sini yang nggak terjadi, saudara. Prabowo terancam tidak bisa tembus katanya ya. Waduh, terancam tidak bisa tembus karena usianya ketuaan. Ya, sementara jadi presidenmu hanya Ganjar atau Anies, saudara. Ganjar sama Mahfud MD, Anies sudah jelas ya, ya mana pusing kelar itu saudara ya. Caranya gimana supaya Prabowo menang? Nggak ada cara lain. Dia harus lobby Israel, saudara. Berkati Israel, bawa Israel ke Indonesia, menang Prabowo, saudara. Oh tapi kok nanti Islam radikal? Oh gampang, Israel punya caranya, saudara. Set. Arab Saudi saja takluk, saudara. Mesir saja takluk, Yordania takluk, apalagi orang Indonesia, minta ampun. Dibikinin masjid, 1 juta masjid di seluruh Indonesia, kelar, saudara. Semuanya marbot-marbotnya, semua ustadz-ustadznya dikasih ke Mekah semua, saudara ya. Semua tuh FPI semua disuruh ke Mekah semua, saudara. Lagi pemilu suruh berangkat haji semua, saudara. Lagi pemilu suruh berangkat naik haji semua, saudara ya. Biang keroknya diumrohkan semua, saudara, gratis, saudara. Kalau Prabowo pegang Israel, menang, saudara. Jalan satu-satunya, siapapun yang jadi wakilnya Prabowo, kalau dia pegang Israel, ya, menang, saudara. Malam ini makin heboh, saudara. Jokowi ngamuk-ngamuk, saudara ya, mengutuki Israel karena hoax, katanya Israel menyerang rumah sakit baptis, saudara ya, di Gaza, saudara ya. Waduh, ini makin ruwet. Si Petruk ini, saudara ya. Nah, kita kasih gambar si Petruk di mana? Di situ, apa kabar? Ini dia si Petruk, saudara ya. Si Petruk ngamuk-ngamuk karena mendengar hoax Israel ya membombardir rumah sakit, saudara ya. Pinnya blow on, saudara ya. Pinnya blow on, saudara ya. Pinnya blow on. Aduh, ini Pak Ponto mesti tanggung jawab ini. Kenapa informasinya sampai ke Jokowi bisa beda ini? Aduh, saudara yang bisa bantah semua presentasi Dr. Joseph Paulzang, pakar Timur Tengah, studi Israel Jewish Study Universitas Haifa, saudara. Saya tinggal di Haifa, yang bisa bantah silakan, saya kasih uang 10 juta rupiah, saudara ya. Linknya sudah saya kasih, ya, linknya sudah saya kasih di, sudah saya pin itu ya, di chat, di live chatnya itu ya. Aduh, nggak topat-topat isi. Bingung, saudara ya, mau ngomong apa? Segoblok itu, saudara ya. Sampai speechless, saudara ya. Sudah dikasih tahu ya, makanya Anda viralkan video saya, saudara. Jangan cuma berhenti di sini. Anda sebarkan sebanyak-banyaknya, saudara. Saya menggunakan bahasa yang paling kasar supaya orang itu marah, saudara, tujuannya. Dan ketika marah dia berpikir, ya. Nggak mungkin ada orang berpendidikan seperti saya ngomong kasar kalau nggak saking gobloknya orang yang dijak ngomong, saudara ya. Ya, kenapa, saudara? Karena ini adalah suara kenabian terakhir, karena Indonesia sedang diambang kehancuran 2024, bukan 2030, 2024, Indonesia kolab, bubar, saudara. Terus Anda mau bagaimana sekarang tuh ngadepi? Sekarang kamu punya Prabowo terancam tidak bisa tembus katanya ya. Waduh, terancam tidak bisa tembus karena usianya ketuaan. Ya. Sementara jadi
presidenmu hanya Ganjar atau Anies, saudara? Ganjar sama Mahfud MD, Anies sudah jelas ya. Ya mana pusing, kelar itu saudara ya. Kelar hidup lo saudara ya. Bandel sih gereja sih. Ada waktu nggak? Udah nggak ada waktu saudara. Yang ada adalah Anda berdiakonia sekuat tenaga ya supaya Tuhan secara pribadi melindungi Anda. Ya, dan nanti Indonesia akan menuai dalam darah saudara ya. Bandel sih. Ya diomongin nggak percaya, bandel. Makin lama makin edan kan Indonesia, apalagi ini ngutukin ya. Ngutukin terus Jokowinya. Akan terkutuk balik saudara. Apa yang terjadi kepada orang-orang Israel, rakyat sipil itu akan terjadi pada Jokowi dan keluarganya dan rakyat Indonesia saudara. Apa yang dikutuki Jokowi kepada Israel akan balik sama dia dan rakyatnya dan keluarganya saudara. Lihat, jangan nggak percaya omongan saya. Mana ada omongan saya di sini yang nggak terjadi saudara. Mana ada omongan saya di sini yang nggak terjadi. Semua yang saya ngomong di sini ya dalam 3 tahun terakhir tidak ada satupun yang tidak terjadi saudara. Sebut mana yang nggak terjadi ya, semua terjadi yang saya ngomong di sini saudara. Ngeri kan? Bandel sih kalian ini loh ya. Kamu kira saya ini orang gila teriak-teriak begini saudara? Enak-enakan duduk manis saya di sini ya, dapat ya kan, Belanda lagi dingin-dingin begini, kelonan ya kan. Aduh, ya kan pakai mobil Volvo, ya kan enak-enak jalan-jalan saya ke Israel, malah ngurusin kalian yang keras kepalanya minta ampun, bangsa yang tegar tengkuk. Indonesia nih bangsa yang tegar tengkuk saudara ya. Aduh, bandel sih, bubar negaramu nanti 2024, jangan percaya saya. Serius, negaramu bubar saudara 2024 ini saudara ya. Waduh, ini pemilu paling parah saudara yang kamu punya ya, pilihan-pilihan yang paling parah. Cuman kalau sampai Prabowo lolos usia maksimum seorang cawapres saudara ya, kalau capres usia maksimum capres, kalau Prabowo lolos saudara ya, kalau Prabowo lolos, bagaimana caranya Prabowo bisa menang? Ayo, satu-satu cara supaya Prabowo bisa mengalahkan Ganjar sama Mahfud MD. Ini pemenangnya pasti Ganjar sama Mahfud MD. Sudah, saya sudah bilang, ini pasti pemenangnya Ganjar sama Mahfud MD, saudara. Nggak ada lain. Tidak akan, percaya saya. Semua yang saya ngomong terjadi semua, saudara ya. Nggak ada yang nggak terjadi. Sekali lagi, pemenangnya nanti Ganjar sama Mahfud MD. Ya. Lalu bagaimana caranya kalau Prabowo lolos ya seleksi usia capres dan bisa ikut berlaga? Caranya gimana supaya Prabowo menang? Nggak ada cara lain. Dia harus lobby Israel, saudara. Berkati Israel. Bawa Israel ke Indonesia. Menang Prabowo, saudara. Oh, tapi kok nanti Islam radikal? Oh, gampang. Israel punya caranya, saudara. Set. Arab Saudi saja takluk, saudara. Mesir saja takluk. Yordania takluk. Apalagi orang Indonesia. Minta ampun. Dipikirin masjid, 1 juta masjid di seluruh Indonesia, kelar saudara. Semuanya marbot-marbotnya, semua ustadz-ustadznya dikasih ke Mekah semua saudara ya. Semua tuh FPI semua disuruh ke Mekah semua saudara. Lagi pemilu suruh berangkat haji semua saudara. Lagi pemilu suruh berangkat naik haji semua saudara ya. Biang keroknya diumrohkan semua saudara, gratis saudara. Kalau Prabowo pegang Israel, menang saudara. Jalan satu-satunya, siapapun yang jadi wakilnya Prabowo, kalau dia pegang Israel, ya, menang, saudara. Saya ulangi ya, pemenang pemilu ini 2024, pasti Ganjar dan Mahfud, saudara. Yang lain udah kelar semua. Anies salah, Anies harusnya ngajak Mahfud, saudara. Ya, dari awal, wah MUI kecewa sama Anies, saudara. Kecewa MUI itu. Nggak nurut lagu ya kan, sok nasionalis, sok mau gait ini gait itu, kan sudah bilang gaitlah MUI karena MUI itu yang punya radikal di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana caranya ya, akhirnya yang kena Ganjar ya, yang bisa gait Mahfud MD Ganjar. Setelah itu menang, sudah pasti menang nasionalis dengan MUI kok, di belakang MUI radikal semua.
Tetapi caranya Prabowo supaya bisa menang, kaitlah Israel. Duitnya nggak seri, saudara. Tinggal nyetak, saudara. Lo pemilu ini yang penting duit, saudara. Yang penting uang. Orang Indonesia ini yang penting kasih uang. Dari dulu, dari zaman Belanda, dari zaman company itu yang penting uang, saudara. Makanya nggak menang-menang lawan company Belanda. Indonesia itu yang penting duit. Wani piro. Nah, yang penting itu, saudara. Semua itu wani piro. Ya, karena belum seperti Suriah, belum seperti Hamas, saudara. Indonesia belum, masih dalam ambang batas, masih cengap-cengap begitu, saudara. Yang penting wani piro. Makanya transisinya 2024 Prabowo guide Israel, menang dia, tak jamin, saudara, tak jamin menang. Tak jamin menang. Kan Prabowo sudah sama Yordan, udah teman baik, ya kan? Dia sudah berteman dengan Arab Saudi waktu dia bebas, pokoknya Prabowo ini sudah banyak sama-sama Israel. Dia harus deklar sama Israel. Saya dukung Hamas, saya bawa. Jangan ikut-ikutin, kalah kamu nanti, salah kamu Prabowo. Jangan takut. Semua itu ada hitungannya, ya. Dan jangan ikut arus. Cara untuk menang, ya, kalau kamu melawan arus yang besar, lawanlah arusnya. Jangan diikutin, kalah, capek. Ya, makanya ada marketing blue ocean, ya, ada cerita ngelawan arus segala macam. Lawanlah arus, kayak saya yang lawan arus, saudara. Lawanlah arus, menang. Trik marketing, saudara. Anda lawan arus, jangan ikutin arus, jangan mitu. Kalau mitu kamu modalnya harus gede. Capek kamu, udah tua, udah ini enggak ada. Lawanlah Israel, bawalah Israel masuk. Duitnya tinggal nyetak, saudara. Tinggal guntingin, ceklek, tinggal nyetakin satu-satu, motongin, saudara. Menang itu, saudara. Aduh. Hari ini ngutukin Israel, saudara, ya. Goblok ini, ya. Apa yang terjadi pada rakyat sipil Israel itu kemarin, 1.400 orang itu, ya, yang mati itu, ya. Rakyat sipil yang disembeli sama Gaza, yang diberondong sama Gaza, sama Hamas, ya, akan terjadi kepada Jokowi dan keluarganya dan kepada rakyat Indonesia, saudara. Mampus dah kalian. Lah ya gimana, saudara? Hari ini ada banyak sekali berita sampai saya bingung mau milih yang mana beritanya, saudara, ya. Ada bocah Palestina, ya, dan ibunya ditusuk di Amerika. Kenapa, saudara? Kalau Anda ingat beritanya, nanti Anda browsing sendiri dah, ya. Tadi terlalu banyak berita mengejutkan, saudara, ya. Terlalu banyak berita mengejutkan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.